أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat IKADI semua, kita bertemu kembali dengan notasi ngobrol tafsir santai berisi. Seperti biasa, insya Allah kita akan menyampaikan atau tadabbur ya surat-surat Al-Quran. Sekarang masih kita di juz amma, surat-surat pendek namun sering kita baca. Mudah-mudahan dengan pembahasan di notasi ini menambah pemahaman kita di surat-surat pendek tersebut, menambah tadabbur kita sehingga meningkatkan kekhusyuan dalam sholat kita ketika kita pakai dalam sholat nih. Dan insya Allah seperti biasa kita ditemani dengan guru kita Ustadz Muhammad Yusuf dan co-host yang ganteng ya, Khotob. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Mulai dari Bapak Ustadz Yusuf gitu. Oh iya. Ya. Alhamdulillah seperti biasa pada saat ini kita ditemani dengan guru kita Ustadz Muhammad Yusuf dan co-host yang ganteng Khotob. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Persiapan kurban. Iya, persiapan kurban sekarang ya. Alhamdulillah. Iya, insyaallah. Di pesantren kurban Ustadz? Pesantren tidak kurban, tapi pesantren itu kan dia bergabung dengan masjid ya. Jadi kalau kurban itu domainnya DKM. Oh ya, iya, jadi masjid yang dengan masyarakat. Iya, berbaur dengan masyarakat ya. Iya, Alhamdulillah. iya. Jadi santri pun punya pengalaman ya di masyarakat gitu ya, bergabung ya. Iya, jadi kurbannya itu atas nama masjid, tapi santri itu betul-betul bermanfaat gitu. Iya. Santri ikhwan, santri akhwat, ya yang gotong-gotong ini daging. Recah-recah. Coba nyembeli juga nggak santrinya? Santri sih sampai saat ini belum ada ya nyembelih langsung. Oh. Kalau sapi biasanya ada tukang jagalnya.
Saya juga pernah motong sapi, tapi kalau kambing biasanya sama muqaribnya. Oh iya. Sama muqaribnya. Bagusnya seperti itu Ustaz ya. Iya betul, Sama sesuai muqaribnya. sunnah. Iya. Baik Ustaz, buat pertemuan sekarang Ustaz kita bahas surat Al-Bayyinah Ustaz ya. Insyaallah, Surat insyaallah. Al-Bayyinah ini surat yang ke berapa? Surat ke-98. 98 ya. Al-Bayyinah 98 ini. ya. Coba kita tadaburi ya seperti apa surat Al-Bayyinah ini ya. Maknanya seperti apa ya, kita coba tadaburi, mudah-mudahan ini nanti menambah kefahaman kita terhadap Al-Quran, menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Mangga Ustaz, tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jazakumullah khair kepada Ustaz Agus Solihin dan sahabat kita Kang Khotob yang senantiasa menemani dan menghidupkan suasana notasi kita ya, dan juga sahabat-sahabat IKADI yang senantiasa menanti-nanti ya kajian tafsir kita dalam notasi ini, ngobrol tafsir santai berisi. Insyaallah kita masuk kepada surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98 ya. Surat Al-Bayyinah ini terdiri dari 8 ayat ya, 8 ayat, dan dia termasuk surat Madaniyah. Nah, ini jarang-jarang ya dalam juz 30 itu surat yang Madaniyah, biasanya secara umum Makkiyah. Di awal surat Al-Bayyinah ini Imam Ibnu Katsir mengetengahkan satu sababun nuzul ya. Bukan sababun nuzul, mungkin ya ini lebih kepada keutamaan seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab ya. Ubay bin Ka'ab ini seorang sahabat yang sangat dekat dengan Al-Quran, dan dia termasuk salah satu penulis wahyu. Dan Nabi SAW kalau hal-hal terkait dengan Al-Quran biasanya sering mereferensikan ini Ubay bin Ka'ab. Jadi suatu hari, sebagaimana ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dari Anas bin Malik ya, dari Anas bin Malik, suatu hari Nabi itu berkata kepada Ubay, Innallaha amaroni an aqra'a alaika lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Jadi kata Nabi kepada Ubay, wahai Ubay, aku diperintahkan oleh Allah untuk membacakan kepadamu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, surat Al-Bayyinah. Dan biasanya ya di awal-awal gitu ya, Nabi itu kalau menyebut surat tidak seperti surat sekarang ya, kita misalnya nyebut Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, tapi dulu Nabi menyebutnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Baro'ah biasanya nama lain ya, nama lain dari surat At-Taubah. Ya. Nah, termasuk misalnya surat Al-Bayyinah ini Nabi tidak menyebut Innallaha amarani an aqra'a alaika surat Al-Bayyinah. Tapi Nabi menyebut ayat pertama. Ayat pertamanya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua yang menarik, ketika Ubay mendengar kata Nabi bahwa Allah memerintahkan Nabi untuk membacakan kepadanya surat Al-Bayyinah itu, Ubay bertanya, wasammani laka ya Rasulullah, apakah Allah itu menyebut nama saya kepadamu? Betul-betul disebut gitu ya. Kata Nabi, na'am ya. Kata Nabi, betul ya. Fabaka, Ubay itu nangis. Artinya nangis apa kira-kira di sini? Terharu, bahagia, Nangis terharu, bangga, sangat-sangat bahagia dan ya bangga lah ya, mungkin sangat bahagia, nangis. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq menyebut nama seorang hambanya yang hanya mungkin satu di bumi gitu ya. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Ya sama seperti misalnya kalau di kalangan kita kan presiden misalnya menyebut nama seseorang, ya seorang pejabat tinggi menyebut nama rakyat kecil itu kan satu ini ya, satu kehormatan ya, dimension lah istilahnya. Dimension. Nah, jadi itu ya satu Imam Ibnu Katsir menyebutkan terkait keutamaan Ubay bin Ka'ab seorang
ahlul Quran disebutkan namanya secara langsung oleh Allah, ya. Dan jarang-jarang ya sahabat yang mendapatkan keutamaan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita mencoba ya melihat surat Al-Bayyinah ini ada beberapa poin. Poin yang pertama, surat Al-Bayyinah ini mengetengahkan tentang kondisi orang-orang Arab secara khusus dan kondisi kemanusiaan ya, manusia sebelum diutusnya Rasulullah SAW, bahwa mereka berada dalam kegelapan. Kemudian yang kedua, kita akan bahas terkait dengan ikhlas ya, ikhlas. Biasanya kan kalau dalil ikhlas bahwa kita diperintahkan beribadah kepada Allah itu mukhlisina lahuddin ya. Nah, itu ada di ayat yang ke-5. Mungkin nanti kita bahas ikhlas itu seperti apa ya. Kadang-kadang orang bersedekah harus ikhlas ya kan, ibadah harus ikhlas, kemudian segala amal kita harus ikhlas itu seperti apa. Dan yang terakhir kita akan bahas terkait dengan dua jenis manusia ya, syarrul bariyah dan khairul bariyah. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Bayyinah ini, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kita bayangkan ketika membahas ayat pertama ini kondisi masyarakat jahiliyah sebelum diutusnya Nabi SAW, yaitu ketika masa di mana terjadi kekosongan Nabi dan Rasul yang disebut masa fatrah ya, ketika kewafatan Nabi Isa sampai diutusnya Rasulullah SAW itu kurang lebih bisa 400 sampai 500 tahun gitu. Dan itu masa fatrah ya. Dan tidak pernah masa fatrah itu terjadi ya sebelumnya. Kalau dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, setiap ada nabi yang wafat, Allah sudah memunculkan nabi yang lain. Bersambung ya nabinya. Bersambung, bahkan dalam satu masa ada beberapa nabi ya. Di masa Nabi Ibrahim kan ada Nabi Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Di masa Yakub ada Yusuf, di masa Nabi Musa ada Harun, ya di masa Nabi Daud ada putranya Sulaiman ya. Nah, tapi masa fatrah ini ketika Nabi Isa sudah wafat dan masyarakat berada dalam kejahiliahan. Tidak ada seorang rasul, nabi ya, pemimpin spiritual. Kata Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Jadi orang-orang kafir itu sebenarnya kan dalam Islam itu manusia itu dua ya. Kalau tidak muslim dia kafir. Nah, cuma kafir itu ada dua, ada ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani yang mereka sebelumnya mendapatkan kitab samawi ya, Injil, Taurat ya, dan Zabur. Hanya itu ya, Zabur ya, agama samawi. Dan orang-orang musyrik ya, yang mereka penyembah berhala, penyembah api, ya, penyembah matahari, yang agamanya itu dibuat-buat oleh mereka sendiri gitu ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir yang terdiri dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu munfakina ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina munfakina. Mereka tidak akan pernah berhenti dari kesesatannya, dari kemusyrikannya, dari zaman kegelapannya, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka itu al-bayyinah, bukti yang nyata. Artinya apa? Di masa itu saking gelapnya, saking mengakarnya kejahilian, mereka itu nggak mungkin dapat, artinya nggak mungkin kembali ke jalan yang benar sampai datang kepada mereka seorang nabi, seorang rasul. Al-Bayyinah itu apa? Ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Ya, bukti yang nyata itu apa? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Yaitu seorang rasul
yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yatlu, ya, yang membacakan suhufan mutahharah, ya, suhuf, lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an. Dan kita tahu ya bahwa kedatangan Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam sudah diketahui oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Misalnya seperti disebutkan oleh Allah dalam surat As-Saff, ya, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, ya. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu sudah tahu, ya, tertulis dalam Injil mereka, dalam Taurat mereka bahwa akan datang nabi terakhir. Nah, cuma orang-orang Yahudi kan orang-orang yang mereka memprediksi, menginginkan bahwa Rasul terakhir itu dari kalangan keluarganya, ya, kalangan mereka orang Yahudi, keturunan Ishak, ya. Dan ternyata Allah memilih, ya, keturunan Ismail, ya, Ismail. Jadi nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu semuanya keturunan Ishak, ya. Tapi nabi terakhir Allah memilihnya dari keturunan Ismail. Berarti keturunan Ishak itu sampai Nabi Isa, Ustaz, ya. Betul, ya. Kalau dari Ismail nggak ada lagi kan? Langsung ke Nabi Muhammad. Betul. Makanya Nabi Isa itu sering disebut sebagai nabi terakhir yang diutus kepada Bani Israel. Ya. Nabi terakhir yang diutus kepada Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi, ya. Nah, jadi intinya orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu tidak akan berhenti dari kekafiran kemusyrikannya sampai datang kepada mereka al-bayyinah, yaitu Rasulullah SAW. Yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan kepada mereka itu Al-Quran, suhufan mutahharah, yang disucikan. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat kitab, ya, kitab qayyimah. Apa qayyimah terjemahannya? Di sini yang lurus, dalam lurus, kurung benar. Ya. Lurus dan dalam kurung benar. Lurus dan benar, ya, kutubun qayyimah. Nah, kemudian ternyata, ya, Allah menyebutkan dalam ayat yang keempat, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah orang-orang ahli kitab itu kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah, ya, setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi tadinya di awal mereka itu menunggu-nunggu nabi terakhir, dan kata mereka kami akan berperang, ya, dengan nabi ini, akan mengalahkan orang-orang Romawi. Tetapi ketika telah datang kepada mereka Rasul, ya, Nabi Muhammad SAW, justru mereka berpecah, ya. Nah, terkait dengan perpecahan umat ini, ada satu hadis yang terkenal, ya, hadis yang diriwayatkan oleh di sini, ya, hadis yang terkenal, ya, Imam Al-Qurtubi juga menyampaikan hadis ini. Kata Nabi SAW, innal yahud ikhtalafu ala 71 firqah. Orang-orang Yahudi itu dulu berpecah menjadi 71 firqah, golongan. Wa innan nasara ikhtalafu ala 72 firqah. Sementara orang-orang Nasrani berpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Dan kata Nabi SAW, umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Lebih banyak lagi, ya. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya berada dalam neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapa mereka yang selamat itu? Golongan yang selamat itu siapa? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang mengikuti, ya, manhajku, mengikuti ajaranku, dan mengikuti sunnah sahabatku, yang sering kita sebut-sebut dengan al-firqah
al-munjiyah ya, firqah yang selamat. Nah, ini bahasannya cukup dalam masalah akidah ya. Ya. Itu sering disebut ahlus sunnah wal jamaah itu ya, ahlus ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, itu bagian pertama ya dari surat Al-Bayyinah ini. Ustaz, di sini kan berarti mereka tuh menunggu-nunggu ya. Iya. Orang-orang kafir itu menunggu-nunggu Rasul gitu ya. Nah, setelah datang itu ternyata mereka berpecah belah. Nah, berpecah belahnya itu tuh di antara mereka sendiri ya, atau mereka jadi karena Rasulnya itu bukan dari keturunan Ishak itu kan. Nah, jadi mereka menjadi mengingkari itu gitu. Ya. Jadi berpecah belahnya itu di antara kalangan mereka gitu ya, berbeda pendapat, ada yang mengakui, ada yang tidak, atau seperti apa Ustaz ya? Ya, jadi berpecahnya itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu ketika datang apa yang mereka tunggu Rasul atau Nabi itu, sebagian ada yang beriman ya, sebagian ada yang justru menambah mereka menjadi kafir gitu. Nah, salah satu yang beriman itu kan ini Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, yang beliau masuk Islam ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dan kisahnya cukup menarik ya. Ketika Abdullah bin Salam itu pertama kali melihat wajah Nabi, beliau berkomentar, ketika pertama kali melihat wajah Muhammad, aku tahu bahwa ini bukan wajah seorang pendusta. Ya, artinya wajah Nabi itu kelihatan. Dan beliau salah satu hadisnya yang sangat terkenal ya, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata bisalam ya, sebarkan salam, berikan makan kepada orang-orang miskin, kemudian sholatlah di malam hari ketika orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Nah, jadi kembali kepada yang tadi, bahwa perpecahan itu di kalangan mereka sendiri, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagian ada yang beriman ya, mengakui kedatangan Nabi SAW sebagai Rasul yang terakhir. Sebagian lagi tadi orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah, hasadam min indi anfusihim ya, karena mereka hasad, iri gitu ya. Kenapa bukan dari kalangan mereka gitu? Padahal sebelumnya mereka itu menantang orang-orang Romawi itu, jika nanti Rasul kami yang terakhir sudah datang, kami akan mengalahkan kalian. Ya, tetapi ketika Rasul itu bukan dari kalangan mereka, ya mereka tidak menerimanya. Ya. Awalnya sudah yakin gitu ya. Padahal disebutkan oleh Allah kan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, bahwa orang-orang Yahudi itu dengan detail sifat-sifat yang dijelaskan oleh Allah dalam Taurat, Nabi Muhammad itu, Nabi terakhir itu sifat-sifatnya seperti ini. Kata Allah, mereka itu mengenal sosok Nabi terakhir itu sama seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Ya. Bahkan sebagian ulama itu bahkan lebih mengenali Nabi terakhir ini daripada anaknya sendiri. Ya. Sebagian ulama mengatakan kalau anak itu kan ya mungkin di zaman dulu seorang laki-laki misalnya dengan anaknya ya belum tentu dia bisa memastikan 100% di zaman itu ya, apakah itu anak dia atau anak orang lain. Tapi kalau dengan Nabi SAW sebagaimana dijelaskan dalam Taurat, mereka mengetahui secara detail gitu. Kayak pendeta Buhairo itu ya, yang di Syam. Ya, yang ketika Nabi berangkat ini ya berniaga dengan pamannya. Dengan pamannya Abu Thalib ya. Beliau mengenali dari ciri-cirinya itu ya. Ciri-cirinya langsung tahu. Ya. Dan ketika datang awan menaungi gitu ya. Ya, itu betul. Jadi ahli kitab itu sudah paham ya. Nabi itu seperti apa, terakhir itu ciri-cirinya seperti apa. Iya, betul. Dan mereka melihat tanda-tanda di Rasulullah itu ya. Termasuk salah satu sababun nuzul surat Al-Kahfi itu kan orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang kafir Makkah itu
kan mereka berselisih pendapat tentang Muhammad ini benar nggak dia seorang nabi gitu. Maka ada yang mengatakan kalian tanya aja orang-orang Yahudi di Madinah. Mereka kan ahli kitab. Mereka tahu tentang nabi terakhir itu sifat-sifatnya apa. Nah, kemudian datanglah utusan orang-orang Quraisy itu ke Madinah bertemu dengan Yahudi. Kemudian Yahudi itu balik nyuruh, sekarang kamu tanya orang itu, Muhammad SAW, 3 perkara yang kalau dia jawabannya benar, berarti dia adalah nabi. Betul. Jadi orang-orang Yahudi itu minta orang-orang kafir Quraisy nanya kepada Nabi SAW itu tentang 3. 1 tentang Ashabul Kahfi. Ya, jadi orang-orang Yahudi itu tahu tuh kisah Ashabul Kahfi itu ada gitu dalam kitab-kitab mereka. Yang kedua tanya tentang seseorang yang keliling dunia, ya, Zulkarnain. Dan yang ketiga tanya dia tentang ruh, yang dijawab oleh Allah dalam surat Al-Isra. Kalau Ashabul Kahfi dan Zulkarnain kan dalam surat Al-Kahfi, ya. Dan Nabi menjawabnya benar itu, benar. Tentu saja jawaban Nabi kan berdasarkan wahyu, ya, berdasarkan wahyu. Nah, sampai segitunya gitu ya. Baik, kemudian kita masuk kepada ayat yang kelima, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa agama Islam itu agama yang simple, ya, agama yang simple, tidak rumit, ya. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka itu diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali untuk menyembah Allah mukhlisin, ya, secara ikhlas, secara murni, ya, lahuddin, ya, kepadanya. Hunafa'a, yang lurus, ya. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itu adalah agama yang benar, yang lurus. Nah, ini terkait dengan ikhlas, ya, terkait dengan ikhlas. Ikhlas itu kan kalau dibahas dalam masalah akidah, dia lawan dari syirik, ya. Lawan dari syirik. Ikhlas atau tauhid lawan dari syirik. Nah, mungkin ini bahasan cukup penting, ya, sebab ikhlas itu kan salah satu syarat diterimanya ibadah. Ya. Sayang sekali gitu, ya, kalau misalnya kita ibadah itu tidak ikhlas kepada Allah, ya, tidak ikhlas. Banyak faktor yang membuat seseorang itu tidak ikhlas. Misalnya ada faktor riya, ya. Riya itu kita ibadah ingin dilihat orang lain, ya. Makanya dalam hadis itu disebutkan bahwa riya itu adalah asyirkul asghar, ya. Syirik yang kecil, syirik kecil. Nah, kita juga harus hati-hati, dan bagaimana supaya kita itu ikhlas. Kemudian kata para ulama juga ikhlas itu harus sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal, gitu, ya. Kadang seseorang di awal niat ikhlas berjuang karena Allah, tapi misalnya di tengah jalan ketika sudah menikmati contoh dakwah lah misalnya, ya, dalam dakwah awalnya niat ikhlas karena Allah, tapi ketika ternyata di tengah-tengah dakwah itu berdatangan tuh dunia, dapat proyek ini, dapat jabatan ini, ya. Kadang-kadang bisa melenceng, ya. Mulai bergeser dari niat awal, kecuali mereka yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga setelah beramal, ya, setelah beramal. Kadang-kadang misalnya kita sebelumnya ikhlas, di tengah-tengah ikhlas, tapi ketika urusan dakwah itu selesai, tugas itu selesai, kemudian misalnya sukses, kita diapresiasi, ya. Istilahnya dielu-elukan, diangkat nama kita. Kadang-kadang bisa melenceng juga itu. Ustaz, kalau syirkul asghar itu berarti nggak termasuk yang dosa yang tidak diampuni itu, ya? Maksudnya nggak sampai mengeluarkan dari milah gitu. Iya, mudah-mudahan. Iya, riya itu, asyirkul asghar itu.
sama seperti munafik ya. Munafik itu kan ada munafik yang i'tiqadi yang mengeluarkan seseorang dari agama. Ya. Kalau munafik i'tiqadi itu kan benar-benar seseorang itu orang kafir, Ya. orang tidak beriman, cuma dia pura-pura beriman. Beriman. Dia pura-pura bersyahadat, pura-pura sholat, ya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Selalu bersama Nabi, tapi ternyata dia adalah Rasul munafikin. Nah, begitu juga mudah-mudahan yang asyirkul asghar atau riya itu ya tidak mengeluarkan seseorang dari millah riya. Dan ya mudah-mudahan ya biasanya ya seseorang itu riya dalam beramal itu ketika di awal-awal ya, di awal-awal misalnya sedekah, pertama kali bersedekah perasaan dilihat sekiri kanan gitu ya. Pertama kali misalnya berceramah ya, ada perasaan bangga gitu ya. Tapi salah satu yang membuat seseorang itu bersih dari riya adalah ketika dia istiqomah. Jadi kalau orang istiqomah dalam kebaikan itu salah satu tanda bahwa dia itu ikhlas insya Allah. Ya. Orang istiqomah itu kan ada orang nggak ada orang tetap beramal ya. Yang nonton banyak, yang nonton sedikit, Ya, terus kayak gitu aja. ya, terus gitu ya. Ya. Tapi kalau orang tidak ikhlas mungkin ketika yang nonton sedikit, ketika nggak ada nggak ada reward yang kita dapatkan gitu ya, tidak ada sesuatu yang manfaat yang kita raih, mungkin dia berhenti gitu. Jadi kalau kita melihat seseorang ke masjidnya istiqomah gitu ya, ngaji Qur'annya istiqomah ya, beramal solehnya istiqomah ya, di tengah tantangan, di tengah guncangan, di tengah perubahan dia istiqomah, ya kita bukan memastikan ya, yang tahu makan Allah Subhanahu wa taala, cuma itu salah satu tanda dia orang yang ikhlas ya, orang yang ikhlas. Dan ikhlas itu yang berat setelahnya Ustaz ya kayaknya ya. Gitu ya. Karena kalau pertama kan niat bisa gitu ya. Iya. Pas melaksanakan bisa menjaga. Iya. Setelah pelaksanaan dipuji-puji masih bisa, tapi setelah beberapa tahun kemudian misalkan gitu kan harus tetap menjaga ikhlas kan. Iya. Misalkan contohnya gini Ustaz. Misalkan ada seorang ngebangun masjid nih. Iya. Awalnya ikhlas kan. Iya. Pas pelaksanaan juga ikhlas. Setelah jadi itu kan kayak tadi dilulukan ya. Alhamdulillah ada rezeki dari Allah ini mah gitu kan tetap. Tapi berpuluh-puluh tahun kemudian mungkin bisa jadi kan mengulang itu. Ini kalau nggak ada saya, masjid ini nggak akan jadi. Disebut lagi kan, gitu ya. Itu kan cobaan ya. Betul, bisa jadi betul. keikhlasan yang sudah dibangun itu gitu ya, itu hilang Iya. di beberapa tahun kemudian itu. Betul. Jadi yang lebih sulit itu mungkin menjaga keikhlasan setelah beramal itu. Betul. Karena panjang waktunya gitu ya. Iya. Makanya kalau bisa mah gitu ya, kita itu amal soleh itu disembunyikan. Betul. Ya. Betul. Ada hadisnya bahwa Allah itu menyukai hambanya yang at-taqiyal khafiyya, ya, orang yang bertakwa yang dia tersembunyi ya, tersembunyi. Dalam sedekah juga kan kalau kita bandingkan sedekah terang-terangan dengan sedekah sembunyi-sembunyi lebih besar pahalanya sedekah yang tersembunyi. Ya. Intubdu shadaqati fani'immahi wa intukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Ya. Kalau kalian bersedekah kemudian ya mungkin dikasih tahu orang ya itu bagus, tapi kalau kalian menyembunyikan sedekah itu dan kalian berikan kepada orang-orang miskin, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Kalau kita makan, kalau standar kita mah giliran perbuatan buruk kita sembunyikan, giliran amal soleh kita munculkan gitu ya. Gitu. Apalagi zaman medsos sekarang Ustaz. Iya. Banyak yang munculkan pura-pura ngasih itu kan. Setelahnya diambil lagi. Iya, kasihan. Berarti benar ya saat yang di ayat innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Iya. Itu kan berarti istiqomah itu penting banget gitu, bisa mengikis sedikit demi sedikit rasa ria kayak gitu ya. Betul. Ada di ayat itu tentang istiqomah. Terus kalau di hadis yang lain juga kalau nggak salah ada yang kurang lebih bunyinya
amantu wastaqim kalau nggak salah. Ya, kul amantu Qul amantu billahi tsumma istaqim. Nah Ya, itu. ya Iya, betul. tentang istiqomah juga. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Jadi itu hadisnya kan pendek ya. Iya. Seseorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, nasihatilah saya dengan nasihat yang pendek. Maka kata Nabi, qul amantu billah, ya, katakan aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Jadi istiqomah itu ya yang menjamin insya Allah seseorang itu betul-betul murni gitu keimanannya, betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita lanjutkan ke bagian yang terakhir ya. Ayat yang ke-6, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannam, berada dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruk al-bariyah. Al-bariyah itu al-khalaik ya, makhluk, seburuk-buruk makhluk. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk, khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Sebagian ulama dari ayat yang ke-7 ini menyebutkan bahwa manusia itu kalau dia beramal soleh, dia taat kepada Allah, bisa jadi derajatnya lebih tinggi dari malaikat, ya, dari malaikat. Kalau kita berbicara tentang malaikat kan dalam hadis disebutkan di langit itu tidaklah ada tempat sejengkal kecuali di situ ada malaikat yang sedang berdiri, ada malaikat yang sedang ruku, ada malaikat yang sedang sujud. Ya, jadi di langit itu betapa penuh gitu ya dengan malaikat. Belum lagi ada satu tempat namanya Baitul Izzah ya, Baitul Izzah di langit dunia itu, atau Baitul Ma'mur ya di langit ke-7 ya, yang setiap hari itu masuk 70.000 malaikat, kemudian keluar. Besoknya 70.000 malaikat yang lain datang beribadah. Keluar tuh ke maksudnya bumi atau maksudnya keluar dari Baitul Ma'mur. Ya. Jadi kata para ulama, kalau di bumi kita ada Ka'bah, ya, ada Ka'bah, maka setiap langit itu ada tempat-tempat yang fungsinya itu seperti Ka'bah ya. Nah, salah satunya Baitul Ma'mur yang ada di langit yang ke-7 ya, tempat para malaikat tawaf gitu ya. Nah, itu menunjukkan malaikat itu makhluk yang sangat taat beribadah. Nah, kalau manusia bisa taat beribadah ya, soleh pisan gitu ya, taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, itu posisinya bisa lebih unggul daripada malaikat. Karena malaikat bisa soleh, kenapa? Emang sudah ditakdirkan seperti itu ya. Gitu. Iya, sudah di sistemnya. Ya, kalau di setting awal kalau handphone tuh ya, settingan awalnya begitu. Mereka tidak punya hawa nafsu tidak punya tidak punya kecenderungan untuk membangkang kepada Allah gitu. Tapi manusia ketika dia bisa taat kepada Allah, artinya dia bisa mengalahkan hawa nafsu, bisa mengalahkan bisikan setan gitu. Nah, ada yang mengatakan demikian dari ayat ini, bahwa orang beriman dan beramal soleh khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Balasan bagi mereka ya yang khairul bariyah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala surga Aden ya, jannatu Aden tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dan yang demikian itu bagi mereka yang memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Terakhir ini ada satu hadis yang terkait dengan khairul bariyah ya, hadis terkait dengan khairul bariyah, hadis dari riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bi khairil bariyah, wahai sahabat, mau tidak aku kasih tahu kalian tentang siapa itu khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami ingin tahu. Nah, ternyata Nabi SAW menyebutkan dua orang yang disebut khairul bariyah. Yang pertama, rajulun akhadha bi'inani farasihi fi sabilillah kullama kanat hay'atun istawa alaih. Yang pertama, sebaik-baik manusia itu adalah seseorang yang dia senantiasa siaga dengan kudanya, ya, senantiasa dengan kendaraan jihadnya, ya, untuk di jalan Allah, dan setiap kali ada seruan untuk berjihad, dia sudah siap gitu, seorang mujahid. Ya, itu sebaik-baik manusia. Artinya orang yang senantiasa siap sedia untuk di jalan Allah. Ya, kalau bahasa kita sekarang apa namanya? Jundi ya. Ya, siap dipanggil siaga, kapanpun, siap siaga ya. Tidak apa namanya? Ya, senantiasa siap siaga ya. Untuk dakwah, atau kalau dalam kondisi perang kan di sini untuk berperang. Nah, kemudian yang kedua, ala ukhbirukum billadzi yalihi. Nah, ternyata ini di bawahnya. Dan maukah kalian aku beritahu tentang khairul bariyah, tapi ini level kedua. Tadi mungkin level paling atas ya, seorang mujahid yang senantiasa siap siaga gitu. Billadzi yalihi, yang di bawahnya. Bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami ingin tahu. Qala rajulun fi thullatin min ghanamihi yuqimus salata wa yu'tiz zakata. Nah, yang kedua, ternyata termasuk khairul bariyah juga seseorang yang berada dalam kumpulan kumpulan kambingnya, ghanam ya, dombanya. Ya, tapi dia yuqimus shalah wa yu'tiz zakah. Dia senantiasa mendirikan salat dan menunaikan zakat. Artinya kalau yang tadi yang pertama berada senantiasa siap siaga di medan jihad berperang, orang yang misalnya kalau dengan bahasa sekarang orang berbisnis, orang jadi pengusaha, orang bekerja, berada dalam misalnya suasana yang nyaman, tapi selama dia mendirikan sholat, menunaikan zakat, dia juga termasuk khairul bariyah. Jadi dengan kesibukannya tidak melalaikan sholatnya itu ya. Kesibukannya tidak melalaikan dia dari ibadah kepada Allah. Bahkan kan kita sering ini ya, coba mana yang lebih berat tantangannya, seseorang yang diuji oleh Allah misalnya dengan dengan kefakiran, dengan seseorang yang diuji oleh Allah dengan kekayaan. Tergantung. Mana yang lebih berat? Lebih berat ya fakir. Lebih berat yang fakir ya. Tapi kan jadi umum ya, fenomena umum. Ada orang-orang yang ketika dia lagi susah ya, lagi misalnya kendaraannya masih motor butut gitu ya, mendekat kepada Allah, dia rajin ke masjid, dia rajin bekerja sosial, dia aktif berdakwah, aktif menuntut ilmu. Tapi ketika misalnya Allah bukakan dunia kepadanya, ya, usahanya dimudahkan, dia sukses, banyak ya yang lupa gitu. Dan kalau tidak salah ya, dalam Imam Nawawi itu menyebutkan bahwa al-ghani yusyakir, ya, seorang kaya yang bersyukur lebih baik kedudukannya daripada al-faqirus sabir, ya, orang fakir yang bersabar ya. Meskipun dua-duanya mulia, ya, dua-duanya mulia ya. Cuma kan itu kisah kisah monyet yang ada di atas pohon kelapa itu ya.
Kalau ketika anginnya Angin kencang, kencang, ya dia berpegangan, ya. Tapi ketika anginnya sepoi-sepoi santai, dia malah Tertidur, jatuh gitu kan. Nah jadi gitu, manusia itu secara umum kalau lagi sedang diuji, benar-benar diuji, bisa sabar. Tapi ketika diuji dengan kesenangan, banyak yang apa namanya, ya tidak kuat gitu ya. Makanya saya tuh selalu sangat appreciate gitu ya, sangat kagum dengan orang, udahlah dia kaya tapi tawadu, ya ibadahnya rajin gitu ya, akhlaknya baik ya, kemudian banyak bersedekah gitu ya. Artinya dia bisa mengalahkan gitu ya godaan-godaan itu. Ya. Nah, jadi dua golongan dari disebut khairul bariyah. Baik, Ustaz, berarti dari kan atasnya itu ya bayinah ya. Iya. Ketika bayinah itu datang, manusia itu terbagi dua golongan ya, kafir sama muslim, berarti gitu ya. Konklusinya dari surat ini tuh. Iya, konteksnya terkait dengan itu ya, dengan orang-orang Yahudi, ahli kitab dan orang-orang kafir. Jadi dengan datangnya Al-Quran yang disebut Al-Quran dan Rasulullah SAW yang dalam hal ini disebut bayinah, manusia terbagi dua. Ada yang beriman, dapat hidayah. Ada juga yang mungkin karena tadi penyakit hatinya, ya, kesombongannya, tidak mau menerima hidayah, tetap dalam kekafiran. Ya. Bahkan semakin menunjukkan kekafiran gitu ya. Iya. Makanya Allah membalasnya dengan ini ya, dengan surga dan neraka ini ya, jahanam dan adan itu ya. Iya, betul. Rangkaiannya ya. Betul. Kalau bedanya khosyiyah sama khofa itu kan kita sering dengar juga tuh. Lima yakhafullah gitu kan. Kalau di sini kan liman khosyiyah rabbah gitu. Mungkin ada perbedaan gitu. Iya, antara al-khauf dengan al-khosyiyah ya. Nah, ini barangkali harus kita bahas. Saya belum siap menjawabnya nih. Pernah dipelajari antara perbedaan antara al-khauf dengan al-khosyiyah. Secara umum dia artinya sama-sama takut kan ya. Takut ya, takut. Tapi makna mendalamnya apa ya? Iya, al-khosyiyah. Ya, mungkin nanti bisa dijelaskan dalam sesi khusus dari kita selanjutnya. Insyaallah. Insyaallah sesi khusus kita bahas ya. Khosyiyah dan khauf mungkin Ustaz ya. Iya. Kita coba lebih memperdalam lagi. Ada lagi ya? Cukup. Ada lagi Ustaz? Iya, mungkin terakhir. cukup insyaallah. Cukup ya. Surat Al-Bayyinah ini. Alhamdulillah surat Al-Bayyinah ini sudah kita tuntaskan ya. Sudah kita tadabburi, mudah-mudahan ini menambah pemahaman kita tentang surat Al-Bayyinah ini, menguatkan keimanan kita kepada Al-Quran, semakin kita mencintai Al-Quran. Sahabat-sahabat IKADI, sekian pertemuan kita pada kali ini membahas surat Al-Bayyinah. Insya Allah kita ketemu pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.